Hola, salam Just Indo. Kita kembali lagi dengan satu pertandingan yang sangat penting buat kita semua, yaitu Timnas Indonesia ketemu lawan Nepal, di mana mereka harus menang. Bahkan setelah jam match Jordan Kuwait, ternyata 1000 pun cukup untuk kita lolos. Oke, bahwa Nepal itu lemah kita tahu, lawan Kuwait aja dibantai. Jadi seharusnya kita bisa menang, sesimpel itu ya. Tapi sebelum gue kesana, gue masih mempertanyakan, kok masih ada orang yang pengen Sintayong pegang U20? Dua-dua Piala Asia dan U20 itu tahun depan diselenggarakan. Artinya ya Sintayong harus milih, ya kan? Kalau gue bilang sih, ya Sintayong pasti pilih Piala Asia, oke? Bukan kemauan dia. Karena dia sudah pegang tim ini, dia diberi kesempatan, which is good. Dia bereksperimen, dia mencoba banyak pemain, performanya ups and down, tapi trennya meningkat dan hasilnya adalah ini. Setelah 15 tahun kita bisa ikut lagi Piala Asia. Kalau nggak salah 15 tahun lalu kita tuan rumah ya, tapi tolong koreksi gue kalau salah. Ya, jadi tuan rumah sih nggak ada effortnya, nggak ada kerja kerasnya. Beda sekarang kualifikasi. Kan gue selalu bilang di futsal dan di sepak bola level kita itu harusnya di Asia. Kenapa? Dari jumlah pemain yang kita miliki, jumlah pemain bola, bukan jumlah rakyat, tapi jumlah pemain kita miliki itu secara kuantitas lebih banyak. Tinggal kita pilih kualitasnya di bawah pelatih yang sanggup memberi nilai tambah. Oke. Jadi kalau untuk gue kembali lagi terbukti seperti yang di video sebelumnya gue udah bilang, Sintayong layak pegang timnas Asia karena dia lagi membangun pondasinya pelan-pelan dengan ups and down pasti, tapi menuju ke atas. Jadi untuk gue nggak ada alasan sama sekali untuk menggantikan Sintayong khusus buat Piala U21, U20 itu. Habis event selesai terus nggak tahu mau kemana. Walaupun itu levelnya Piala Dunia tapi tetap U. Jadi kalau gue sarankan mohon dicari pelatih yang lain yang bisa fokus kepada U20. Oke. Ya kalau perlu konsultasi sama Sintayong, cari pelatih Korea atau whatever lah. Yang jelas bukan Sintayong yang pegang U20. Kita tadi ke Nepal di 10 detik awal, 10 detik kalau nggak salah, itu dari sayap kiri Indonesia sudah mendapatkan satu peluang, saya nggak masuk. Artinya mulainya kita sudah bagus ya. Tapi kita juga, gue punya grup Telegram isinya 4.700 orang. Di situ gue bilang di 18 menit pertama itu banyak sekali salah passing, asli banyak banget. Bahkan Arhan dan Asnawi pun nyaris melakukan blunder, tapi bukan melakukan blunder, nyaris jebol. Tapi beruntung lawannya itu Nepal. Nepal itu kalau ketemu Persis Solo dibantai juga kayaknya. Wah, amburadul banget. Masuk 1-0. Nggak lama kemudian itu kartu merah. Tapi di babak pertama kita mainnya terlalu gerasa gerusuk, terlalu buru-buru, yang sama sekali nggak perlu karena lawannya terlalu lemah. Apalagi lawan 10 orang. Bahkan lawan 10 orang pun mereka itu dapat berapa kali peluang untuk menyerang. Berapa kali. Nah, di sini harusnya kita sadar bahwa ini bukan level yang kita inginkan. Menjelang babak kedua 2-0 sangat layak. Feeling gue Sintayong ngamuk di ruang ganti. Di babak di pas half time ngamuk di ruang ganti karena lu udah main lawan 10 orang terus nggak bisa dimanfaatkan kelebihan pemain itu. Terlalu nafsu, terlalu gerusa-gerusuk, sebenarnya sama sekali nggak perlu. Walaupun kipernya sudah melakukan beberapa save ya, kipernya Nepal. Masuk ke babak kedua pas 3-0. Kalau nggak salah nih, gue cek dulu pas 3-0 ke 4-0 itu cepet kalau nggak salah. Menit 5, ya menit 54, menit 55. Itu cepet. Nah, pada saat 4-0 lah, itu kita udah main lepas.
Padahal 5 menit 55 masih ada 35 menit lagi, which is masih panjang 35 menit. Di situ kita baru main lepas. Itu kalau kipernya Nepal, yang menurut gue kalau gue harus tunjuk satu man of the match, itu kipernya Nepal. Kalau dia nggak sebagus itu, easily 13-0, 14-0. Separah itu Nepal. Udah parah main dengan 10 orang pula. Tapi kipernya melakukan penyelamatan udah gila, bener-bener penyelamatan level De Gea ya. Headingnya Elkan, terus shooting kena tiang, terus chipnya gue nggak tahu siapa Witan kalau nggak salah. Itu di tepi semua, begitu banyak dia melakukan penyelamatan sehingga sampai 7-0. Kalau lu kalah 7-0 biasanya kalau orang kan akan bilang ya kipernya jelek atau apa, ya kan? Tapi malam ini definitely enggak. Kipernya itu benar-benar menyelamatkan sehingga skornya itu agak distorsi. 7-0 enggak, ini harusnya minimal 10-0 minimal. Di samping kipernya bagus, finishing kita juga jelek loh. Tapi memang kelihatan setelah 4-0 menit 55 kita lebih lepas mainnya. Dan kita tetap punya intensi untuk menyerang, tambah gol, lahirlah itu gol menit 80 Elkan yang headingnya keren, tapi saya nggak ditepis lagi. Terus Witan 6-0 menit 81 sampai Marcelino. Golnya Marcelino sama Elkan mirip ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu banyak tenaga, tapi terarah di pojok. Dan gol-gol seperti itu harusnya lebih banyak. Ngapain lu syuting keras-keras yang ujung-ujungnya terlalu jauh? Mending lu akurasi diprioritaskan pada saat syuting daripada cuman power. Yang gue suka itu golnya Witan keren. Gol ketiga itu, golnya Sadil kalau nggak salah, ya gol keempat itu yang si Dimas kalau nggak salah ya, Dimas step over, atau itu golnya Witan, lupa gue. But anyway, golnya itu keren, itu gol keempat dan golnya Witan juga keren. Artinya kita bisa bermain, cuman ya kembali lagi lawannya terlalu lemah. Nah, untuk Piala Asia kita harus berkembang. Come on, kita harus definitely berkembang untuk bisa at least nggak dibantai di Piala Asia, karena levelnya Piala Asia is different cake. Udah beda. Bisa aja lu segrup nanti ketemu Jepang atau Iran atau Saudi atau Korea, nggak bisa main kayak begini. Definitely nggak bisa main kayak begini. Terutama yang harus difokuskan itu adalah passing. Jeleknya passing kita itu tidak tersorot, tidak dibahas berkat skor 7-0. Padahal kalau kita kritis, kita lihat terutama babak pertama jelek banget passingnya, asli jelek. Banyak serangan gagal karena passing yang ngawur, berapa kali crossingnya juga ngawur. Tapi ya di sisi lain ini match terlalu penting untuk membahas hal-hal seperti itu. Jadi kita menunjukkan we can kill the game 3-0, 4-0 walaupun dengan 10 orang, tapi yang penting bisa kill the game kan, dan itu yang kita lakukan. Jadi nggak ada, dari sisi itu nggak ada kritikan sama sekali. Fighting spirit tinggi. Kadang 1-2 pemain agak egois, dan gue sangat impress dengan yang namanya Marcelino. Oke. Dan itu udah berapa kali gue bilang, tiap kali dia main dia berusaha untuk memberikan segalanya. Ini masih bocah kemarin sore, tapi di antara pemain-pemain yang sudah punya jam terbang tinggi, dia menunjukkan leadershipnya, dia ngatur, dia main tanpa beban. Ini pemain punya masa depan yang luar biasa dan bagus, dan gue harap one day dalam 1-2 tahun ke depan dia bisa ke luar negeri seperti Witan, Asnawi, Egy. Karena main di luar negeri itu akan membuat karirnya jauh lebih bagus daripada main di liga lokal.
Dan this guy is good. Marcelino ini benar-benar good. Tidak hanya dari skill, tidak hanya dari visi, tapi juga dari sisi mental. Dengan usia semuda itu luar biasa. Asli salut gue sama Marcelino. Dan gue harap dia lebih sering dimainkan. Nah, untuk nextnya, mumpung masih ada waktu musim depan, gue harap kita berani bereksperimen melawan tim-tim besar. Kalau perlu tim Eropa. Kenapa? Biar kita tahu ketemu yang lawan yang fisiknya kuat, yang mainnya bagus itu bermain seperti apa. It doesn't matter mau menang mau kalah. Sekarang kita nggak mau tampil jadi bulan-bulanan di Piala Asia. Dan waktu masih banyak untuk mencari. Jangan cari forget points lah. Timnas kita itu kan suka lawan tim lemah agar dapat poin, agar naik ranking. Itu nggak penting sama sekali. Sama sekali nggak penting. Nggak perlu rank naik dan apa. Kalau lu main bagus lu akan menang, rank lu akan naik sendiri. Mending ketemu tim yang lebih kuat, lebih bagus. Minimal pemain intinya ini kan udah kelihatan sama Sintayong, udah jelas. Tinggal pemain ini dikasih jam terbang sebanyak mungkin. Kalau gue bilang biar kita bisa perform minimal di Piala Asia. Jadi untuk gue seperti yang sebelumnya gue bilang, Sintayong harus dipertahankan dan kasih dia jam terbang dan biarkan dia bereksperimen. Pada saat uji coba jangan peduli dengan menang kalah, karena kalah pun kadang hikmahnya itu banyak, kita bisa belajar banyak. Oke, sementara itu dulu. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia, berkat kerja keras tim, staff dan pelatih. Berkat kalian kita akhirnya bisa lolos dengan kerja keras, bukan sebagai tuan rumah, bukan otomatis lolos. Ya, thanks for watching.